Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fajar Channel. Kali ini saya mau membahas tentang makna daripada persaudaraan dan bersahabat fillah. Bersahabat fillah artinya bersahabat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan makna saudara dan bersahabat fillah, yakni bersaudara dan bersahabat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan perbedaan daripada saudara dan sahabat di dalam ahlud dunia dan bersahabat di dalam agama Allah, yaitu ahlul akhirat. Jadi bersahabat itu dua macam, ada kalanya bersahabat ahlud dunia dengan orang yang ahlul dunia, yang selalu memikirkan dunia, dan bersahabat dengan orang yang ahlul akhirat, yakni orang yang memikirkan hari kemudian. Bermula bersahabat karena Allah itu, yaitulah yang dinamakan akhwat fillah. Yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan akhwat fillah atau bersaudara di dalam agama Allah. Yaitu disebutkan di dalam dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan asar daripada segala sahabat dan tabi'in, dan petunjuk-petunjuk daripada segala sahabat dan segala tabi'in yang dahulu akan kelebihan dan makna bersahabat dan bersaudara, ibarat daripada berhimpun di dalam kedudukan, di dalam kelakuannya, dan bercampur di dalamnya, berdekatan serta berkasih-kasihan. Jadi yang namanya kelebihan bersaudara itu yaitu bercampur menjadi satu di dalam segala kelakuan dan berkasih-kasihan mereka itu di dalamnya. Bermula berhimpun itu ada kalanya dengan ikhtiar dan dengan qasad, seperti berhimpun di dalam berbuat ibadat dan berbuat rotib. Jadi berhimpunnya itu seperti kita berhimpun di dalam berbuat ibadat, contohnya di dalam majelis zikir atau pengajian, itu dinamakan saudara di dalam perhimpunan ibadat. Dan berhimpun di dalam berbuat kebajikan atau kebajikan-kebajikan lainnya. Dan berhimpun karena menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam agama, atau berhimpun di dalam majelis taklim. Dan berhimpun karena mendirikan agama, seperti berhimpun masih ahlu thariq dengan segala muridnya. Jadi berhimpun mendirikan agama itu seperti berhimpunnya para segala masih ahlu tarekat dengan segala muridnya. Seperti berhimpun murid-murid bersama-sama tolannya di dalam ziarah. Jadi seperti berhimpun juga segala murid-murid itu dengan saudara-saudaranya karena berziarah. Di dalam madrasah atau karena menuntut ilmu dan karena berbuat kebajikan. Dan ada kalanya berhimpun mereka itu dengan tiada ikhtiar, tidak pernah diikhtiarkan atau tidak pernah direncanakan, dengan tiada qasad, tidak pernah dibayangkan, seperti berhimpun di dalam pekan dan berhimpun di dalam tempat mengaji Quran dan berhimpun di dalam madrasah, yaitu tempat orang-orang yang mengajarkan ilmu dan barang sebagainya. Kadang-kadang kita tidak akan tahu kapan kita akan pergi atau ada majelis taklim atau di pasar segala macam itu, kadang-kadang kita tidak pernah berpikir ke sana. Dan murad dengan sahabat yang tersebut kelebihannya di dalam dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan dengan bersahabat yang telah disebutkan kelebihannya di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu bersahabat dengan ikhtiar dan dengan qasad. Seperti yang tersebut itu, yaitu yang bersahabat dengan memang kita inginkan, sahabat itu memang kita inginkan dan pernah kita cita-citakan. Karena tiada dapat pahala bersahabat itu melainkan dengan ikhtiar dan dengan qasad yang demikian itu. Inilah makna akhwat billah,
dan akhwat fiddin yang tersebut di dalam bab ini. Bermula bersahabat dan berkasih-kasihan itu terbahagi atas 4 bahagi. Jadi sahabat itu terbagi atas 4 bahagi. Bahagian yang pertama yaitu kasih akan seorang karena zatnya. Kita akan cinta atau kita kasih kepada seseorang itu karena zatnya, rupanya elok. Kalau dia perempuan mungkin dia cantik, kalau dia laki-laki mungkin dia ganteng. Seperti kasih akan seorang karena keadaannya elok rupanya. Rupanya baik, bagus. Dan bahagi yang kedua, kasih akan seorang bukan karena zatnya. Dan yang kedua ini, kasih kita akan seseorang bukan karena zatnya, bukan karena rupanya. Tetapi adalah kasihnya itu karena keadaan ia menyampaikan kehendak yang takluk dengan muslihat dunia. Ini masih di dunia. Kita kasih akan orang itu bukan karena ketampanannya atau kecantikannya, bukan karena elok rupanya, tapi karena orang itu bisa menyampaikan keinginan kita di atas dunia ini. Berarti itu masih kita memandang sesuatu yang berbau dunia. Dan bahagia yang ketiga, kasih akan seorang bukan karena zatnya, tetapi kasih ia akan dia karena menyampaikan akan dia kepada muslihat yang takluk dengan akhirat. Nah, ini lain lagi. Jadi ini kita kasih akan orang itu atau kita cinta akan orang itu karena menyampaikan orang itu akan kita kepada apa yang akan kita tuju di akhirat nanti. Seperti ia kasih akan gurunya, contohnya kita kasih akan guru kita karena menyampaikan ia kepada mengetahui ilmu yang menyampaikan ilmu itu kepada berbuat amal yang soleh. Karena guru itu mengajarkan kita mengerjakan amal yang soleh yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan kepada kemenangan di dalam akhirat. Jadi itu menyampaikan kita kepada kemenangan di dalam akhirat karena guru itu membimbing kita. Maka dari sebab itulah kita cinta, kita kasih akan guru kita. Dan kasih yang menyampaikan kemenangan di dalam akhirat itu dibilangkan akan akhwat fillah. Dan inilah yang dimaksudkan dengan bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahagian keempat, kasih ia Allah bil Allah, yakni kasih ia akan seorang karena Allah Ta'ala. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Dia kasih akan seseorang karena Allah. Dan di dalam agama Allah, bukan karena mendapat daripadanya ilmu atau amal, bukan karena diajarkan ilmu atau amal, bukan karena sebab dunia, bukan karena sebab orang itu punya banyak uang, atau bukan sebab karena orang itu ganteng atau orang itu cantik, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kasih ia akan bukan. Tetapi kasih itu akan seseorang karena keadaannya itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kasih akan seseorang itu karena keadaan orang tersebut dan keadaan dirinya sendiri itu sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa kasih akan Allah, niscaya kasih ia akan segala hambanya. Apabila kita mengatakan diri kita kasih kepada Allah, maka kita akan kasih kepada segala hamba Allah. Kalau kita tidak mengasihi sesama hamba Allah, berarti perkataan kita yang mengatakan diri kita sebagai kekasih Allah itu adalah bohong belaka. Berarti kita orang-orang yang munafik, kita orang-orang yang tidak benar. Dan kasih pula ia akan segala perbuatannya. Dan inilah yang dinamakan akhwat fillah, inilah yang dinamakan berkasih-kasihan atau bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kasih Sayyidina Abu Bakar akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga diberikannya segala hartanya dan anaknya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diumpamakan seperti kasihnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi kita, sehingga segala hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk berperang di jalan Allah,
dan anaknya pun diberikan kepada kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan bagi ahlimu, apa yang engkau tinggalkan bagi keluargamu, hei Abu Bakar? Maka jawabnya, hamba tinggalkan baginya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Telah kuberikan atau telah kutinggalkan keluargaku, Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala ahlinya. Berarti di dalam perkataan Abu Bakar ini, dia sama sekali sudah membuang dunianya. Abu Bakar ini sudah membuang dunianya karena saking kasihnya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan murtabat ini yang terlebih tinggi daripada segala murtabat yang ketiga itu, yaitu murtabat orang yang kasih kasihan karena menyampaikan kepada kemenangan di dalam akhirat. Dan kedua-duanya itu yaitulah yang tersebut kelebihannya di dalam dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala asar sahabat dan para tabi'in yang terdahulu. Dan lagi seperti tak dapat tiada al-habbu billahi ta'ala, maka tiada dapat pula ba'da billahi ta'ala, yakni seperti tak dapat tiada kasih seorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang tersebut itu. Jadi kalau sudah kelakuannya seperti Abu Bakar As-Siddiq yang diceritakan tadi, itulah yang dinamakan kasih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sama sekali sudah tidak memandang dunianya, dia sudah membuang dunianya. Maka tak dapat tiada pula benci ia akan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhannya dan kepada Rasulnya. Jadi dia juga benci akan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang kasih akan seorang karena keadaan ia berbuat taat akan Allah, barang siapa kasih akan seseorang yang karena orang itu berbuat taat kepada Allah Ta'ala dan keadaannya dikasihi oleh Allah, maka sayugianya benci ia akan orang yang berbuat maksiat akan Allah. Jadi kalau kita cinta kepada orang yang berbuat taat kepada Allah dan keadaan orang yang berbuat taat itu dikasihi oleh Allah, maka sebaliknya kita akan membenci orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Maka secara otomatis orang yang berbuat maksiat itu dibenci oleh Allah. Dan orang yang kafir karena keadaannya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa sampai ia kepada murtabat mahabbatullah ta'ala atau cinta kepada Allah, dan asik akan dia dengan sebab membanyakkan zikrullah ta'ala. Jadi asik, hati telah asik karena membanyakkan kalimat-kalimat tauhid seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niscaya kasih ia akan segala makhluk Allah. Niscaya tidak ada yang tidak kita kasihi daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ sudah asik, hati itu sudah lembut, tenang. Dan kasih ia akan sekalian hambanya. Dan kasih kita akan sekalian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah murtabat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala. Jadi ini martabat yang tinggi yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu laduni dan ilmu hakikat. Dengan ilmu laduni yang dianugerahai Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diinginkannya, dan ilmu hakikat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.